awal aku berbisnis itu sebenarnya cuma dari anak kecil yang suka bikin kerajinan tangan dan berjualan ke teman-temannya, itu awalnya. Nah, terus di tahun 2011 aku mulai bikin marketplace di Bukalapak waktu itu, dan itu saat pertama kali aku dapat traffic dari orang-orang random yang beli produk-produk aku gitu. Sadly di tahun 2023 aku mendapat berita bahwa banyak UMKM yang mati gitu saat ini di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok. Jadi aku dan 4 investor lainnya dikenalkan dengan suatu komunitas yang bernama KTB UKM. Itu singkatan dari kelompok tumbuh bersama gitu. Itu tersebar sampai ke NTT, dari Jakarta pun ada gitu yang saat ini kita bina. Nah, itu mereka berkata bahwa kita bisa produksi barang, tapi kita nggak bisa berjualan gitu. Dan saat itu pengalaman aku memang ada di marketplace. Ya udah akhirnya aku dan 4 investor tadi membuat sebuah perusahaan baru yang dinamakan PT Sumber Alam Kita gitu. Saat ini kita menjual produk makanan dan minuman kesehatan yang diproduksi oleh teman-teman KTB di bawah naungan merek Botanics Food gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang di tahun 2024, di tahun yang sama di 2023 kemarin kita berhasil ekspor sebanyak 4.000 botol sambal kecombrang bubuk. Kan biasa sambal kecombrang minyakan cair gitu ya. Kita bikin yang sehat, yang bubuk tanpa MSG dan rendah garam. Itu orang-orang Hong Kong suka banget sama produk kita gitu. Kaldu yang kami buat itu adalah kaldu yang berasal dari tulang sapi grass fed ya. Grass fed itu adalah sapi pemakan khusus rumput. Itu dari tulang sapi pilihan tadi, itu kami rebus dengan rempah-rempah gitu. Rempah-rempah salah satunya ada bawang putih, ada bawang bombay, kemudian ada jahe, kemudian juga kami pakai jeruk lemon seperti itu. Nah, itu prosesnya adalah direbus dulu. Nah, setelah direbus kemudian masuk ke dalam pendinginan. Karena nanti ketika saat sudah dingin itu kan akan keluar terpisah. Jadi lemak dan jelinya itu akan terpisah. Kami ambil yang jelinya itu. Nah, kemudian diproses, di mixer, dicampur dengan telur. Setelah itu diproses, kemudian dikukus. Nah, setelah dikukus, kemudian kita dinginkan. Setelah dinginkan, kita iris-iris masuk ke mesin hidrator. Mesin hidrator itu adalah mesin untuk pengeringan. Gitu. Dan selama 13 jam itu kami keringkan. Saat sudah kering, kami blender dan kami saring. Nah, powder itulah yang kita pakai. Itu namanya bone broth, seperti itu. Nah, banyak orang juga bertanya seperti itu, apakah sama dengan yang kaldu-kaldu untuk bumbu masak itu? Jelas kami berbeda, karena kaldu yang kami buat itu adalah kaldu seperti untuk konsumsi kesehatan ya. Terus gimana cara mengatur strategi penjualannya berdasarkan buy on buy? Awalnya itu karena kita mau produknya ini selalu fresh gitu. Kita nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna. Tanpa pewarna itu produk di usia masa simpan tertentu dia akan berubah warna gitu. Yang mungkin banyak customer yang sensitif, kenapa warnanya jadi lebih gelap dan lain-lainnya. Nah, untuk mengatasi itu kita selalu maunya satu batch habis dulu baru kita produksi lagi supaya konsisten terus warnanya dan kualitasnya sama terus gitu. Terus yang kedua soal harga tadi juga kan, untuk menekan biaya produksi kita nggak lebih hemat kalau sekali produksi banyak dibandingkan terus-terusan produksi terus. Misalnya sekarang kita tadi bicara soal bone broth, ada kok bone broth di pasaran, tapi yang mungkin kemurnian tulangnya itu udah dicampur sama tepung, dicampur sama MSG, dicampur sama garam, bumbu-bumbu. Sedangkan kita benar-benar murni kaldu tulang sapi tanpa tepung gitu ya. Pasti harganya pasti lebih tinggi lah gitu kan, karena sapi pasti lebih mahal daripada MSG gitu kan, daripada tepung gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan aku. Oke, kita harganya tinggi, tapi gimana konsumen kita bisa tahu bahwa kamu membayar dengan harga yang tepat untuk produk ini gitu. Jadi terus kemudian untuk target sales saat ini kita belum ada gitu, karena baru mulai banget kan, baru jalan 1 tahun ini. Kita masih tes market. Jadi kemudian juga tadi aku bahas UMKM ini kadang kan produksinya masih ada dan konsisten dan tidak konsisten, jadi masih kita bina terus, masih kita perdalam terus sistemnya sampai nanti kita bisa dapat target penjualan yang pasti gitu.
bone broth ini itu mengandung kolagen dan gelatin yang dia juga menguatkan atau memperbaiki kerusakan pada tulang rawan di sendi-sendi itu, sehingga sendi itu bisa bergerak dengan baik. Dan juga di dalam bone broth itu mengandung mineral-mineral yang sangat tinggi, itu untuk menguatkan tulang-tulangnya atau memperbaiki kepadatan tulang-tulangnya sehingga tulang-tulangnya juga tidak keropos. Jadi ini untuk teman-teman yang mengalami gangguan sendi ya, ini salah satu opsi yang sangat bagus untuk teman-teman semua ya. Nah, di samping itu, bone broth ini juga mengandung asam amino dalam jumlah yang sangat tinggi ya. Kami pernah melakukan pemeriksaan laboratorium, 55% lebih itu mengandung protein dan asam amino yang juga sangat bagus untuk menguatkan otot-otot, apalagi kalau yang senang bodybuilding nih ya, atau fitness, ini bagus untuk pembentukan otot-otot. Nah, di samping itu untuk teman-teman yang mengalami autoimun nih, yang mengalami leaky gut ya, itu akan terjadi kerusakan di usus halusnya ya, dan itu perlu dibentuk ya atau ditutup kebocoran-kebocoran atau perembesan-perembesan di situ dengan menggunakan gelatin. Nah, ini cocok dengan menggunakan bone broth. Kita yang di ibu kota memiliki privilege lebih dibandingkan teman-teman yang ada di daerah, dan menurut aku it's not fair gitu. Kalau kita cuma bilang oke, kita mau sukses sendiri, kita nggak peduli soal orang-orang di daerah, itu nggak adil menurut aku gitu. Kita ingin menciptakan kesempatan yang sama untuk teman-teman yang jauh dari ibu kota, tapi mereka bisa punya sumber daya alam, namun tidak bisa berjualan gitu. Jadi itu alasan kita awalnya kenapa kita nggak bikin aja satu pabrik sendiri, tapi kita mau sebar di berbagai daerah gitu dibandingkan bikin satu sendiri gitu. Menurut aku lebih baik kita membuat sebuah perusahaan yang berdampak secara sosial daripada hanya ekonomi untuk perusahaan itu sendiri gitu. Buat kalian yang ingin punya bisnis seperti aku, temukan passion kalian dan langsung mulai itu menjadi bisnis kalian. Karena dari passion itu akan tercipta konsistensi dan kalian bisa mencapai kesuksesan yang kalian inginkan. Set your goal and never give up.